Bab 1. Respirasi buatan Gunung Sanheng adalah satu-satunya objek wisata nasional berperingkat 5A di kota Shanghai. Namun, Lin Yang merasa tertipu setelah menghabiskan 4 tahun belajar di Universitas Shanghai. Ia selalu curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang peringkat 5A Gunung Sanheng. Pemandangannya tampak biasa saja, tak jauh berbeda dari pegunungan tanah di kota Praja Honglin, kampung halamannya. Saat berjalan di kaki gunung, Lin Yang tiba di sebuah kios dan menunjuk batang kering aneh yang ada di dalam keranjang. "Bibi, apa ini?" tanyanya. "Anak muda, ini Polygonatum sibiricum, tanaman khas Gunung Sanheng. Makan ini setiap hari baik untuk tubuh dan bisa membantu menekan tekanan darah tinggi," jawab sang bibi dengan antusias. "Kenapa tidak pernah dijual sebelumnya?" Lin Yang mengambil beberapa batang dengan tangannya. Beberapa berwarna putih, yang lain coklat kekuningan. Bentuknya tidak menarik dan tampak terbagi menjadi beberapa bagian. Tampaknya banyak dewa agung di zaman kuno menjadi abadi dengan memakan Polygonatum odoratum. Lin Yang sedikit berfantasi. Setelah menawar dengan bibinya, Lin Yang membeli setengah pon untuk dibawa pulang. Ibunya punya tekanan darah tinggi, jadi ini bisa dikirim untuknya. Di dalam bus, Lin Yang mulai memikirkan rencananya untuk beberapa hari ke depan. Mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Konselor sudah mendesaknya berkali-kali untuk segera mendapatkan pekerjaan. Jika tidak, tingkat pekerjaan kelasnya akan menurun. "Sial, kau pikir aku tidak ingin mencari pekerjaan? Terlalu banyak pesaing, tapi terlalu sedikit peluang. Dimanapun ada pekerjaan, pasti ada lulusan lain yang menerkamnya seperti serigala lapar. Dibandingkan mereka, aku ini cuma domba jinak." Lin Yang menghela napas. "Aku memang belum cukup baik. Tidak terlalu pintar juga tidak terlalu bodoh. Tapi justru itu yang membuatku terus menunda-nunda pekerjaan." Merasa sedikit sesak, Lin Yang mengambil sepotong Polygonatum sibiricum dari dalam tas dan memasukkannya ke dalam mulut. Meskipun baunya sedikit seperti obat, rasanya manis dan ringan. Lumayan juga, hanya agak kering. Lin Yang lalu mengambil beberapa lagi, mengunyahnya seperti sedang melampiaskan kemarahannya pada pewawancara kerja yang kejam. Namun, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di mulutnya. Saat menggigit salah satu potongan Polygonatum, cairan dingin keluar dari dalamnya. Lin Yang langsung panik dan segera mengeluarkan batang itu dari mulutnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa Polygonatum di tangannya ternyata berongga. Di dalamnya ada cairan putih susu yang bening, seperti kristal. "Hei, baunya enak sekali." Lin Yang mendekatkan hidungnya dan mencium aroma samar yang langsung membuat tubuhnya rileks. Rasa sesak akibat bus yang penuh sesak pun menghilang begitu saja. Sensasi sejuk menjalar ke jantung dan paru-parunya. Saat itu juga, Lin Yang menyadari bahwa Polygonatum di tangannya jauh lebih besar daripada yang lain. Mungkinkah ini harta karun alam? Aku sudah menelan begitu banyak, jadi tidak ada salahnya kalau aku makan sedikit lagi. Memikirkan hal ini, Lin Yang memasukkan semua Polygonatum yang tersisa ke dalam mulutnya. Begitu cairan itu menyentuh lidahnya, napas dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh. Tulang-tulangnya terasa ringan, ototnya rileks, dan dia hampir mengerang karena sensasi nyaman yang luar biasa. Bezadazet. Tiba-tiba Lin Yang merasakan sesuatu yang panas di kepalanya. Seolah-olah ada arus hangat yang berkumpul di satu titik. Dia bisa merasakan bola udara merah perlahan terbentuk di Istana Niwan, jauh di dalam otaknya. Bola itu berputar-putar, memberikan sensasi nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Dari mana datangnya aliran udara merah ini? Apakah ini efek dari cairan putih susu tadi? Lin Yang tercengang. Ini terlalu mistis. Jangan-jangan cairan itu benar-benar obat ajaib. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, seorang gadis naik ke dalam bus dengan koper merah muda di tangannya. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke baris terakhir dan duduk di sebelah kanan Lin Yang. Begitu gadis itu duduk, aroma lembut yang penuh dengan energi muda langsung tercium oleh Lin Yang. Udara yang sebelumnya pengap mendadak terasa lebih segar. Lin Yang melirik gadis itu sekilas. Rambutnya panjang dan indah. Pakaiannya sederhana, wajahnya cantik, dan temperamennya tenang. Namun,
Dari ekspresinya, dia tampak sedikit canggung dan belum sepenuhnya dewasa. Di saat yang sama, seorang pria berkacamata berbingkai emas yang duduk di dekat jendela tiba-tiba berbicara. "Kamu bersekolah di mana?" tanyanya dengan senyum hangat. "Universitas Laut Dalam," jawab gadis itu, tampak sedikit terkejut karena tiba-tiba diajak bicara. "Benarkah? Aku juga dari Universitas Shanghai. Aku mahasiswa tingkat 2 di Fakultas Ilmu Komputer. Kau bukan penduduk lokal, kan? Sekolah baru dimulai 2 bulan lagi. Kenapa datang lebih awal?" Ya, gadis itu mengangguk pelan. Percakapan berlanjut, tetapi gadis itu tampak kurang nyaman. Dia hanya menjawab satu pertanyaan setelah 3 pertanyaan. Lin yang mengamati dari samping hanya bisa menggelengkan kepala. Pria berkacamata ini mencoba merayu juniornya dengan status sebagai senior. Sayangnya, caranya terlalu basi. Tiba-tiba pria berkacamata itu melirik Lin dan bertanya, "Sekarang sulit mencari pekerjaan, ya?" Lin terkejut. Bagaimana dia tahu aku sedang mencari pekerjaan? Namun, sebelum dia sempat menjawab, pria berkacamata itu langsung menghela napas dan berkata dengan nada merendahkan, "Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Datang ke kota untuk mencari pekerjaan, tapi akhirnya hanya bekerja sebagai pelayan atau buruh. Tidak ada masa depan." Gadis itu melirik Lin dengan tatapan sedikit simpatik, sementara pria berkacamata tampak semakin percaya diri. Lin mendengus dalam hati. "Ah, jadi ini taktikmu? Merendahkan orang lain untuk membuat dirimu terlihat lebih baik?" Tanpa ragu, Lin langsung bertanya dengan santai. "Hei, kau ingin mendekatinya, ya?" Pria berkacamata terkejut. Wajahnya merah padam, sementara gadis di sebelahnya menunduk malu. Namun, sebelum pria berkacamata itu sempat menjawab, tiba-tiba gadis itu terhuyung dan wajahnya pucat. "Dia terkena serangan jantung," seru seseorang di dalam bus. Lin tanpa berpikir panjang langsung menangkap gadis itu yang hampir jatuh. Tanpa ragu, ia menempelkan bibirnya untuk memberikan pernapasan buatan. Namun, saat bibir mereka bersentuhan, sesuatu yang aneh terjadi. Aliran udara merah dari tubuh Lin tiba-tiba mengalir masuk ke dalam dada gadis itu. Bab 2. Esensi magis. Tidak seorang pun tahu bagaimana penyakit jantung gadis itu tiba-tiba sembuh. Namun, satu hal yang pasti, sangat tidak mungkin bahwa pernapasan buatan Lin dapat menyembuhkannya. Banyak penumpang pria memandang Lin dengan kagum dan menyesal. Sungguh hebat. Sekilas, dia bisa tahu bahwa itu bukan serangan jantung. Namun, dia segera mengambil tindakan dan memanfaatkan situasi dengan memberinya pernapasan buatan. Jika saja dia tidak takut bertanggung jawab. Pria berkacamata berbingkai emas itu juga merasa menyesal. Ia menatap bibir merah lembut gadis itu, lalu menatap Lin sebelum bergegas keluar dari bus dengan sedih, berlari telanjang sambil menangis. "Baiklah, maafkan aku. Kukira kau terkena serangan jantung, jadi aku..." Lin sedikit malu. Ternyata dia sepertinya telah menganiaya seseorang. Aroma gadis itu masih melekat di inderanya. Lin tak kuasa menahan diri untuk menatap bibir merah lembutnya. Lalu menjilat bibirnya sendiri. Lin merasakan penyesalan yang sama seperti pria berkacamata berbingkai emas. "Saya baru saja terkena serangan jantung, jadi..." "Terima kasih." Gadis itu menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah, suaranya serendah nyamuk. Ketika dia melihat gerakan Lin wajahnya menjadi semakin merah. "Barusan aku benar-benar membalasnya di depan umum." Memikirkan hal itu, gadis itu merasa malu sampai ingin merangkak ke tanah. "Lalu, mengapa kamu tiba-tiba menjadi lebih baik?" Lin bingung. Tiba-tiba dia teringat akan panas di istana Niwan miliknya tadi. Apakah helaian sutra merah itu bukan ilusi? Aku pun tidak tahu. Gadis itu juga penasaran. Dia tenggelam dalam kesedihan dan rasa malu karena ciuman pertamanya direnggut tanpa alasan. Ketika Lin menyebutkan hal ini, dia mengingatnya. Dia mendongak dan menatap mata Lin Namun, dalam sekejap dia memalingkan mukanya dengan panik, masih merasa malu. Kegentingan, bus berhenti. "Kita sudah sampai di stasiun Yuantong." Itu segera berdiri. "Aku sudah sampai," ucapnya buru-buru.
Dia turun dari bus dengan membawa koper merah mudanya, sesekali menoleh ke belakang. Takut Lin Yang akan mengikutinya. Lin Yang merasa lucu. Saat bus kembali berjalan, dia merasa sedikit menyesal karena tidak sempat menanyakan nomor telepon gadis itu. Namun, pikirannya kembali tenggelam dalam sesuatu yang lain. Sepertinya penyakit jantung gadis itu sembuh berkat aliran udara merah di Istana Niwan. Memikirkan hal ini, Lin Yang memusatkan pikirannya. Dia ingin mencoba mengalirkan aliran udara merah itu lagi. Aliran udara merah di Istana Niwan bergulung-gulung untuk sementara waktu. Namun, segera, dengan konsentrasinya yang tak henti-hentinya, seberkas aliran udara merah meluap dari Istana Niwan. Di bawah kendali Lin Yang, aliran itu perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh seorang lelaki tua di depannya. Lelaki tua itu ditopang oleh putranya dan terus-menerus berteriak tentang sakit kepala. Dari apa yang baru saja mereka katakan, tampaknya sakit kepala lelaki tua itu sangat serius. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata dengan gembira. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sakit kepala ini telah menggangguku selama lebih dari 10 tahun. Setiap kali kambuh, aku akan berguling-guling kesakitan sepanjang hari. Ayah, ayo kita ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, kata sang anak dengan cemas. Buat apa ke rumah sakit? Kalau bisa, hemat saja, kata lelaki tua itu sambil memaksa anaknya keluar dari mobil. Lin Yang jelas merasakan hilangnya esensi merah di Istana Niwan. Totalnya ada sekitar 100 poin. Kali ini, 1 poin digunakan. Ditambah 4 poin yang diserap gadis itu, tersisa 95 poin. Lin Yang merasakannya dengan jelas. Gadis itu menyerap lebih banyak saripati merah. Tidak heran penyakit jantungnya tiba-tiba sembuh. Sepertinya jika dia ingin melihat hasil yang cepat, dia harus menambahkan lebih banyak saripati merah. Lin Yang hanya merasakan tangannya gemetar. Dia begitu gembira hingga dia benar-benar menggunakan aliran udara merah di Istana Niwan untuk menyembuhkan penyakit jantung dan sakit kepala. Namun, Lin Yang tahu bahwa penyakit orang tua itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya sekaligus. Untuk pulih, saripati merah perlu diserap sepenuhnya oleh tubuh. Suatu proses yang lambat. Apa sebenarnya aliran udara merah itu? Apa saja efek magis lainnya yang dimilikinya? Apakah ini hanya bekerja pada manusia? Lin Yang benar-benar ingin tahu. Setelah mengidentifikasi secara awal, Lin Yang merasa bahwa itu pasti semacam harta karun. Mungkin itu adalah saripati Polygonatum sibiricum. Dia hanya tidak tahu mengapa itu mengembun menjadi cairan dan diambil sendiri. Atau mungkin dia memiliki kemampuan khusus yang dapat mengubah saripati menjadi aliran udara merah dan menyimpannya di Istana Niwan. Kali ini Lin Yang tidak bisa duduk diam lagi dan segera turun dari mobil. Kebetulan di sini ada taman, jadi Lin Yang tidak sabar untuk masuk. Di taman, Lin Yang menemukan beberapa pohon plum yang tampak agak layu. Ia lalu memusatkan pikirannya, mengalirkan seberkas saripati merah, dan menyatukannya ke dalam beberapa pohon. Keajaiban pun terjadi. Pohon yang tadinya layu itu bergetar. Kulit batangnya yang kering perlahan menebal, dan salah satu cabangnya bahkan menumbuhkan tunas-tunas baru yang lembut. Lin Yang menyaksikan semua ini dengan mata terbuka lebar. Sungguh ajaib. Setelah itu, ia menangkap seekor siput yang merayap malas. Lin Yang membuat retakan kecil pada cangkangnya, lalu meneteskan sedikit saripati merah ke dalamnya. Seketika, retakan itu menutup dan sembuh. Selain itu, kecepatan siput itu kini lebih dari 10 kali lipat lebih cepat. Di sebelah taman tersebut terdapat sungai terbesar di kota Shanghai, Sungai Yuqing. Dengan mata tajamnya, Lin Yang melihat seekor ikan yang telah memutih, tetapi belum mati. Ia menuruni tangga dan mengambil ikan itu. Ikan mas kecil, seukuran telapak tangan. Lin Yang kembali menyalurkan saripati merahnya. Awalnya, tidak ada yang aneh. Namun, seiring bertambahnya saripati merah, ikan mas kecil itu perlahan-lahan mendapatkan kembali energinya. Lin Yang bisa merasakan bahwa saripati merah itu menyatu ke dalam jutaan sel dalam tubuh ikan, menstimulasi mereka untuk kembali hidup dan mendapatkan vitalitasnya. Plop! Ikan mas itu tiba-tiba melompat dengan kuat dan kembali ke sungai.
Meskipun ia belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia selamat. Lin Yang yakin bahwa efek saripati merah itu akan terus berkembang dalam tubuh ikan tersebut. Setelah menghabiskan total 5 poin energi dan bereksperimen dengan berbagai cara, Lin Yang menyimpulkan bahwa energi merahnya hanya dapat bekerja pada makhluk hidup, tetapi tidak pada benda mati seperti batu. Makhluk hidup yang menerima energi merah selalu menunjukkan vitalitas dan kekuatan sihir yang luar biasa. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bagaimana memanfaatkan saripati merah ini untuk menghasilkan uang. Ya, ia sangat realistis. Uang dan status adalah kebutuhannya yang paling mendesak saat ini. Menjadi dokter, aku bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi masalahnya, esensi merahku terbatas. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Mungkin ia bisa menyerap saripati merah dari tanaman obat lain. Tetapi menurut perkiraannya, tanaman obat jenis ini pasti sangat langka. Memikirkan hal itu, Lin Yang merasa perlu pergi ke perpustakaan sekolah, tempat yang bahkan jarang ia kunjungi. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang efek Polygonatum sibiricum. Siapa tahu ia bisa menemukan sesuatu yang berguna. Saripati merah ini memiliki efek ajaib pada tumbuhan dan hewan. Tiba-tiba Lin Yang teringat sebuah berita di TV. Disebutkan bahwa seorang lelaki tua di Shanxi memelihara seekor ikan biksu yang di tubuhnya tumbuh 2 karakter Cina, Zheng dan Shou. Seseorang bahkan menawar 200.000 yuan untuk ikan itu. Tetapi si lelaki tua menolak menjualnya. Seketika, Lin Yang mendapatkan ide. Jika arwana diberkati dengan saripati merahnya, mungkinkah ia bisa tumbuh menjadi arwana kualitas tinggi? Atau bahkan, mungkin ada karakter Cina yang muncul di tubuhnya? Jika itu terjadi, harganya pasti bisa mencapai ratusan ribu yuan. Ikan mas kecil berwarna abu-abu tua tadi sudah menjadi bukti. Memikirkan hal ini, Lin Yang tidak bisa tinggal diam. Sebagai seorang lulusan yang belum memiliki pekerjaan, godaan ini terlalu besar. Sekarang sudah akhir Juni, dan sebentar lagi kampus akan melarang para lulusan tinggal di asrama. Terlepas dari apakah ia menemukan pekerjaan yang sesuai atau tidak, ia tetap harus segera pindah. Dan itu semua membutuhkan biaya. Tanpa ragu, Lin Yang segera memanggil taksi dan langsung menuju pasar bunga dan burung di kota. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke tempat ini. Sepanjang jalan, banyak toko yang berjajar menjual berbagai jenis ikan hias. Meskipun Lin Yang mengambil jurusan aquaculture, ia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ikan hias. Setelah mengunjungi beberapa toko dan menanyakan harga, ia cukup terkejut. Harga ikan-ikan ini sangat mahal. Ikan kecil seukuran telapak tangan, jika kualitasnya bagus, bisa dihargai lebih dari 1.000 yuan. Bahkan yang lebih murah pun masih bernilai beberapa ratus yuan. Lin Yang mulai ragu. Ia hanya memiliki 2.000 yuan. Jika ingin mencoba, ia harus berhasil. Tidak boleh gagal. Saat berjalan lebih jauh, ia melihat banyak orang berkumpul di depan toko ikan Luhan Tianqi. Toko itu cukup besar, dengan dekorasi mewah dan beragam produk ikan hias yang lengkap. Dengan rasa penasaran, Lin Yang mendekat. Berkat tubuhnya yang tinggi, ia bisa menyelinap masuk ke kerumunan dengan mudah. Di tengah-tengah toko ada sebuah tangki air besar berisi 3 ekor ikan. Perut mereka menggelepar-gelepar, sekarat. Dari percakapan orang-orang di sekitar, Lin Yang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata 3 ekor ikan ini adalah spesies yang sangat langka dan didatangkan langsung dari Malaysia. 2 ekor ikan besar berukuran 20 mansa pebum Batam dan 30 cm besar. Seekor ikan kecil berukuran 8 cm. Total nilainya hampir 7 hingga 8.000 yuan. Namun sayangnya, ketiga ikan itu sedang sakit parah dan diperkirakan tidak akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Lin Yang mengamati tangki air dengan saksama. 2 ikan arwana besar tampak lemah. Tubuh mereka memiliki pola unik, tetapi warnanya sudah memudar. Sementara itu, ikan arwana kecil masih bisa bergerak sedikit, menggoyangkan ekornya. Mungkin karena efek saripati merahnya, Lin Yang bisa melihat dengan jelas bahwa vitalitas ketiga ikan ini hampir hilang sepenuhnya. Jika ikan-ikan ini berada di tangan orang lain, mereka pasti akan mati. Tapi aku punya saripati merah. Lin Yang merasa bersemangat.
Sekarang ia hanya perlu mencari cara untuk meyakinkan pemilik toko agar menjual ketiga ikan ini kepadanya. Bab 3. Belut listrik biru. Tua saat itu, seorang pria setengah baya bertubuh gemuk dengan pakaian kasual, berkumis dan berperut buncit keluar dari toko. Jelas dia adalah pemilik toko. Dia mengambil kantong jaring, mengambil 3 ekor ikan monkfish, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Lin Yang dengan cepat bertanya, "Hei bos, apa yang akan Anda lakukan dengan ketiga ikan ini?" Bos gendut itu melirik kantong plastik hitam di tangannya. Mulutnya berkedut, lalu berkata dengan sedikit kesal, "Apalagi yang bisa kulakukan? Mereka hampir mati, jadi aku hanya bisa membuangnya." Orang-orang di sekitar menghela napas ketika mendengar ini. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah penggemar ikan dan merasa sedih mendengar bahwa spesies yang sangat berharga akan dibuang begitu saja. "Jual saja padaku," Lin Yang berkata tiba-tiba. Bos gendut itu menatapnya dengan bingung. Lin Yang pun menjelaskan, "Aku suka ikan monkfish sejak kecil, tapi aku tidak pernah punya uang untuk membelinya. Aku ingin membeli ikanmu dan memeliharanya selama 2 hari, supaya aku bisa menikmatinya." Banyak anak muda yang mendengar ini hanya bisa meremehkan Lin Yang. "Mengapa kamu ke sini jika tidak punya uang? Sungguh memalukan," pikir mereka. Mata licik si bos gendut mulai berputar. Dia tersenyum dan berkata, "1.000 yuan, 2 yang besar masing-masing 500 yuan. Yang kecil aku berikan padamu sebagai hadiah." Ledakan, kerumunan langsung menjadi gempar. Banyak orang dalam hati berpikir bahwa bos gendut itu benar-benar jahat, berani meminta harga setinggi itu untuk ikan yang hampir mati. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah aturan industri. Mereka tidak bisa merusak bisnis orang lain. Melihat Lin yang ragu, bos gendut itu berkata, "Adik kecil, ini yang terbaik dari Malaysia. Kalau bukan karena usianya yang tinggal beberapa hari, aku tidak akan menjualnya bahkan jika kamu menawar 10.000 yuan. Pasti sepadan kalau kamu membelinya seharga 500." Dia benar-benar lupa bahwa beberapa saat lalu dia ingin membuang ikan-ikan itu. Lin Yang tampak malu. "Saya hanya punya 300 yuan di saku saya," katanya, lalu mengeluarkan 3 lembar uang lusuh. Bos gendut itu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Awalnya, dia mengira bisa menipu Lin Yang. Namun, dia akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, anggap ini perbuatan baikku. Kamu akan mendapat keuntungan besar." Sambil berkata demikian, dia dengan cepat menyambar 3 lembar uang dari tangan Lin Yang. Seolah takut Lin Yang akan berubah pikiran, dia langsung menyerahkan kantong plastik hitam itu kepadanya, lalu berjalan kembali ke toko tanpa menoleh ke belakang. Seorang lelaki tua di kerumunan memperingatkan Lin Yang dengan sungguh-sungguh, "Nak, aku harus mengatakan yang sebenarnya. 3 ikan ini tidak akan bertahan hidup besok. 300 yuan milikmu akan terbuang sia-sia." Orang-orang yang menonton pun menatap Lin Yang dengan tatapan aneh. Membeli ikan mati seharga 300 yuan? Benar-benar gila. Karena khawatir ikan-ikan itu akan mati tanpa air, Lin Yang mengeluarkan titik saripati merah di jalan. Saripati itu terbagi menjadi 3 aliran dan masuk ke dalam 3 ikan arwana itu. Hampir bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketiga arwana itu mendapatkan kembali vitalitas mereka. Meskipun belum sepenuhnya pulih, Lin Yang bisa merasakan bahwa kehidupan mereka tidak lagi dalam bahaya. Setelah kembali ke asrama, Lin Yang segera menyiapkan akuarium, mengisinya dengan air, lalu memasukkan ketiga arwana tersebut ke dalamnya. Menabrak. Ketiga arwana itu jatuh ke dalam air. Mereka tidak lagi lesu seperti saat di toko. Meskipun warna mereka masih abu-abu, setidaknya di bawah transformasi saripati merah, kondisi mereka membaik. Baiklah, 2 ikan ini sepertinya tidak mau bicara dalam huruf Cina. Aku ingin tahu apakah ikan kecil ini bisa, gumam Lin Yang. Dia pun memusatkan pikirannya, dan sinar saripati merah sekali lagi mengalir ke dalam ikan arwana kecil itu. Menabrak. Ikan arwana kecil, yang kini diberkati dengan saripati merah, menjadi semakin bersemangat. Matanya yang seperti permata tampak berkilauan, seolah memiliki spiritualitas. Selama 2 hari berikutnya,
Lin Yang tinggal di perpustakaan sekolah. Ia lebih serius daripada saat ujian susulan. Ia membaca buku-buku kedokteran Tiongkok dengan panik, mencari penjelasan tentang Polygonatum sibiricum dalam pengobatan Tiongkok. Segera, Lin Yang melihat analisis Polygonatum odoratum dalam Compendium of Materia Medica, yang mengatakan bahwa tanaman ini dapat menyehatkan hata, meningkatkan penglihatan, memperkuat limpa dan lambung, serta meningkatkan energi. Saya meninjau kembali kitab-kitab klasik dasar, dan pada dasarnya semuanya mengatakan hal yang sama. Hei, tahu kultivasi yang hilang? Lin Yang mengeluarkan buku yang agak menguning dan membacanya dengan saksama. Buku itu menyebutkan Polygonatum odoratum, tetapi deskripsinya agak misterius. Konon, Polygonatum odoratum dapat menenangkan perut dan mengisi kembali qi, menyehatkan kelima organ dalam, mengatur otot, memperkaya sumsum tulang, serta memperkuat tendon dan tulang. Mengonsumsinya selama bertahun-tahun dapat memperpanjang usia, membuat kulit cerah, menghitamkan kembali rambut putih, dan meregenerasi gigi yang tanggal. Alkisah, ada seorang Taois yang meminumnya sepanjang tahun dan hidup sampai usia 531 tahun. Jika kita baca lebih jauh lagi, ada keterangan mengenai Zhang Guolao, yang mengatakan bahwa ia menjadi abadi karena memakan Polygonatum odoratum yang berusia ribuan tahun. Keluar dari perpustakaan, pikiran Lin yang melayang. Ia teringat banyak legenda tentang Polygonatum sibiricum dan merasa sedikit gatal. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya sendiri bisa menjadi abadi? Apa fungsi lain dari saripati merah di Istana Niwan? Pada hari ketiga, Lin yang keluar dan menyerahkan beberapa resume, lalu langsung pergi ke pasar bunga dan burung. Tentu saja Tuhan itu adil. Lin yang tidak seberuntung kemarin. Meskipun ia berharap semua ikan arwana berkualitas tinggi di toko-toko menjadi sakit, faktanya ia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun sedikit kecewa, Lin Yang tidak terlalu mempedulikannya. Menjual 3 ikan arwana di asrama sudah cukup untuk menyelesaikan masalahnya yang mendesak. Ia bisa perlahan-lahan merencanakan cara menggunakan saripati merah dan mungkin sebuah kesempatan akan muncul. Ia berjalan ke toko ikan Tianqi Luohan, di mana pemilik toko yang gemuk sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian kasual hitam. Di depan mereka ada tangki air, panjangnya 2 meter dan tingginya 1 meter. Lin Yang mendekat dan mendengar si bos gendut menggelengkan kepala sambil mendesah. Bos Wang, belut listrik Anda mungkin tidak beradaptasi dengan lingkungan dan kualitas air di Tiongkok. Jika Anda mengirimnya ke sini seminggu lebih awal, saya mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, saya khawatir ia tidak akan bisa bertahan. Sayang sekali. Belut listrik biru tua adalah spesies langka di Amerika Selatan. Yang ini harganya ratusan ribu, kan? Pria berpakaian kasual itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Mereka bilang Anda ahli di bidang ini? Ahlinya tidak ada gunanya. Bos gendut itu mengangkat bahu dan menggelengkan kepala tanpa daya. Saat itulah Lin Yang menyadari bahwa ada makhluk seperti ular berwarna biru tua yang berenang perlahan di dalam tangki air. Dengan esensi merah yang dimilikinya, ia bisa melihat bahwa makhluk itu hanya memiliki sedikit vitalitas. Namun, Lin yang terkejut dengan kata-kata bos gemuk tadi, ratusan ribu, hanya untuk seekor belut listrik. Pikirannya mulai bergerak. Jika ia bisa membelinya dan menyembuhkannya, pria berpakaian kasual itu melambaikan tangannya, lalu 2 orang datang dan berjalan keluar sambil membawa botol air. Pria itu tampak sedikit kecewa dan juga berjalan keluar. Ia mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan menekannya. Sebuah Land Rover Range Rover di pinggir jalan menyalakan lampunya, dan kedua pria tadi dengan hati-hati meletakkan botol air itu di jok belakang. Pikiran Lin yang tiba-tiba berubah. Ia masih berpikir untuk membeli belut listrik biru tua itu. Tapi, pikirkanlah, apakah seseorang yang mengendarai Land Rover Range Rover akan kekurangan uang? Saya rasa dia lebih memilih membuang belut itu daripada repot-repot menjualnya. Pikir Lin Yang. Tuan, mohon tunggu sebentar. Lin Yang memanggil pria berpakaian kasual itu tepat di pintu. Ada apa? Pria itu mengerutkan kening dan menatap Lin Yang. Ia tampak tampan.
tetapi pakaiannya cukup biasa. "Bolehkah aku melihat belut listrikmu?" kata Lin Yang. Melihat pria itu mengerutkan kening lebih dalam, Lin Yang segera menambahkan, "Jangan salah paham, ayahku telah melakukan penelitian mendalam tentang ikan, dan aku belajar darinya. Mungkin aku bisa menyembuhkan belut listrik itu." Dalam hati ia berkata, "Ayah, demi anakmu, aku terpaksa menjual namamu." Pria berpakaian kasual itu mengangkat alis dan menatap Lin Yang dengan curiga. "Apakah kamu tahu ini?" Lin Yang tersenyum. "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi jika ada kemungkinan ini, aku pikir kamu tidak seharusnya menolakku, kan?" "Oh, kalau begitu datanglah dan lihat." Pria itu penasaran dengan kepercayaan diri Lin Yang dan ingin mencoba segala kemungkinan. Lin Yang sebenarnya bahkan tidak bisa mendiagnosis orang sakit, apalagi ikan yang sakit. Setelah tangki air dipindahkan, Lin Yang mendekat dan melihat belut listrik biru tua itu. Seluruh tubuhnya berwarna biru kehijauan dan sangat indah, tetapi saat ini tubuhnya membusuk dan layu. Ia tidak berani memasukkan tangannya ke dalam air. Ini belut listrik. Jika marah, tegangan ratusan volt bisa berakibat fatal. Pria berpakaian kasual itu mulai kecewa. Lin Yang terlihat sangat tidak profesional. Ketika seseorang sakit, ia harus menjalani observasi, pendengaran, pertanyaan, dan palpasi. Pria itu hendak memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi ketika Lin Yang tiba-tiba berbicara. Penyakit ini adalah reaksi epilepsi pankreas gabungan akibat ketidakcocokan suhu dan iklim ikan di sini. Ini baru tahap awal. Pada tahap tengah dan akhir, bagian tubuh yang mengalami ulcerasi akan menyebar. Lin Yang mulai berbicara omong kosong. Namun, karena ia belajar aquaculture, ia dengan lancar mengucapkan istilah-istilah profesional yang sulit dipahami. Pria berpakaian kasual itu pusing, tetapi matanya berbinar. "Kalau begitu, bisakah kamu menyembuhkannya?" Lin Yang tersenyum. "Saya kebetulan membawa sebotol bubuk obat dari rumah untuk mengobati penyakit ikan ini. Kondisi belut listrik Anda tidak terlalu serius, akan sembuh dalam 2 atau 3 kali pemakaian." "Benarkah? Hebat sekali, adik kecil. Kalau kau menyembuhkannya, aku pasti akan sangat berterima kasih padamu." "Botol obat itu ada di asrama sekolahku," kata Lin yang santai. "Kamu mahasiswa? Sekolah mana? Aku akan mengantarmu ke sana." Pria itu tampak cemas. Jadi Lin yang masuk ke kursi penumpang Land Rover, sementara dua pria tadi duduk di kursi belakang. Ini pertama kalinya Lin yang naik kendaraan mewah seperti itu. Mobil ini stabil, tanpa guncangan sama sekali. Apakah karena keterampilan mengemudinya tinggi atau memang mobil ini yang luar biasa? Pikir Lin Yang. Penipuan. Kalian duduk dulu, aku akan mencarinya. Ketika kembali ke asrama, Lin Yang mendapati tempat itu kosong. Hanya dia yang tinggal di sana. 3 teman sekamarnya sudah pulang atau bekerja. Baiklah, jangan cemas. Lihatlah dengan perlahan dan hati-hati. Pria berpakaian kasual itu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah bepergian ke banyak tempat demi belut listrik biru tua ini, tetapi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Lin Yang adalah harapan terakhirnya. Sambil menggendong ketiga orang itu di punggungnya, Lin Yang membuka lemari dan mengeluarkan sederet butiran dingin. Dia dengan cekatan menuangkan bubuk di dalam butiran ke selembar kertas, lalu berbalik sambil memegang kantong kertas dan tersenyum. "Itu disembunyikan agak dalam, jadi aku baru saja menemukannya." Setelah itu dia membuka kantong kertas, memperlihatkan bubuk yang ada di dalamnya, lalu berkata, "Tuang saja bubuk ini ke dalam air, dan kemungkinan besar efeknya akan terasa besok atau lusa." Saat mengatakan ini, Lin yang merasa dirinya benar-benar berbakat dalam menipu. Dalam hati dia bergumam, "Kita adalah pemuda abad ke-21. Ini bukan berbohong, ini hanya kebohongan putih. Demi kehidupan yang begitu kecil, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang akan masuk?" "Kalau begitu, tuanglah dengan cepat," desak pria berpakaian kasual itu. Lin Yang mengangguk dan menuangkan semua bubuk obat flu di kantong kertas ke dalam tangki air. Selama proses ini, dia memusatkan pikirannya, dan seberkas esensi merah dari Istana Niwan menembus ke dalam tubuh belut listrik. Terdengar suara percikan. Belut listrik itu menggeliat dengan gembira, menciptakan ombak kecil.
Ia menjulurkan kepalanya keluar dari air, menatap Lin Yang dengan mata penuh harap, seolah-olah ia tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Meskipun luka pada tubuh belut listrik biru tua itu belum sembuh, vitalitasnya tidak lagi hilang. Ia akan pulih dalam beberapa hari. Tampaknya sangat manjur. Aku merasa jauh lebih bertenaga sekarang, kata pria berpakaian kasual itu dengan kagum. Dua pria di pintu ikut berbinar. Ya Tuhan, akhirnya dia selamat. Mereka tidak perlu lagi membawa tangki air seharian. Nah, salah satu ciri bubuk obat saya adalah cepat bekerja. Kelihatannya manjur. Menurut perkiraan saya, setelah 2 kali lagi belut listrik Anda akan sembuh. Ujar Lin Yang sambil tersenyum. Pria berpakaian kasual itu berdiri, memegang erat tangan Lin Yang, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Adik kecil, terima kasih banyak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Jadi beri aku harga. Ini akan menjadi biaya konsultasimu. Meskipun berbicara dengan bangga, Lin Yang hanya tertawa. Saudaraku, kamu bercanda. Sebenarnya, bubuk obatku ini hanyalah obat tradisional. Tidak bernilai mahal. Lupakan saja. Siapa namamu, adik kecil? Namaku Wang Tao. Aku tidak menyangka Universitas Laut Dalam punya orang berbakat sepertimu. Kau adalah pilar negara. Wang Tao tampak sangat senang. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Lin Yang merasa sedikit malu. Namaku Lin Yang. Baiklah, Lin Yang, aku, Wang Tao, akan menjadi temanmu mulai sekarang. Wang Tao menepuk bahu Lin Yang dengan bangga. Dia tampak seperti orang yang jujur, dan ketidaktamakan Lin Yang membuatnya semakin terkesan. Lin Yang menyeringai, tetapi tiba-tiba merasakan sakit tajam di bahunya. Orang ini ternyata sangat kuat. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, tetapi saudara Wang, obat saya baru saja habis. Saya harus menelepon ke rumah untuk meminta mereka mengirimkannya untuk perawatan lanjutan. Lin Yang memanfaatkan situasi tersebut. Dia memanggil saudara Wang dengan sangat lancar, tanpa kesan dibuat-buat. Wang Tao merasa sangat nyaman mendengar ini dan bergumam dalam hati, aku punya hubungan dengan orang ini. Tidak masalah, selama bayi kecilku bisa disembuhkan, penundaan beberapa hari tidak masalah. Lagi pula, aku berterima kasih padamu, saudaraku, kata Wang Tao sambil melambaikan tangannya. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Namun, begitu dia selesai berbicara, telepon di sakunya berdering. Saat melihat nomor di layar, matanya langsung berubah serius. Dia keluar untuk menjawab telepon, lalu kembali dengan tergesa-gesa dan berkata, Kakak, maaf. Aku ada urusan mendesak. Ini kartu namaku. Aku akan meneleponmu saat aku senggang. Tunggu panggilanku. Setelah meminta nomor telepon Lin Yang dan meninggalkan kartu nama, Wang Tao pergi bersama dua pria yang membawa tangki air. Toko Wantong Empoter Es. Lin Yang melirik kartu nama itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tindakannya hari ini tidak sia-sia. Ini bisa dianggap sebagai investasi. Dia berharap Wang Tao bukanlah tipe orang yang melupakan kebaikan, tetapi seseorang yang tahu bagaimana membalas budi. Aku telah menghabiskan 1 poin energi. Masih ada 87 poin tersisa. Lin Yang memeriksa istana Niwan, lalu mengeluarkan beberapa butiran dingin lagi. Dia menuangkan bubuk ke dalamnya dan membungkusnya dengan kertas. Saat Wang Tao datang lagi, ini akan menjadi obat tradisional yang dikirim dari kampung halaman. Sulit untuk mencari pekerjaan. Pasokan lulusan baru jauh melebihi permintaan perusahaan. Akibatnya, Lin Yang menghabiskan 1 hari lagi untuk menyebar resume. Dia merasa sedikit lelah dan berbaring di tempat tidur. Ketuk, ketuk, ketuk. Lin Yang terbangun karena ketukan cepat di pintu. Saat membukanya, manajer asrama berdiri di luar. Anakku tersayang, sekolah mengharuskan para siswa senior untuk pindah bulan ini. Hari ini tanggal 29, dan besok adalah hari terakhir. Manajer asrama pergi setelah mengatakan itu. Sial, duduk di tempat tidur, Lin Yang merasa sedikit tertekan. Tiba-tiba matanya tertuju pada akuarium di dekat jendela. 3 hari telah berlalu dan ruang dalam akuarium yang tadinya cukup luas kini terasa sesak. 2 arwana besar telah tumbuh pesat.
terutama arwana kecil yang awalnya hanya 8 meter, kini sudah mencapai 15 meter. Mungkinkah karena terlalu banyak saripati merah? Jika aku menyuntikannya lebih banyak, apakah ia akan terus tumbuh? Pikir Lin Yang. Membayangkan seekor arwana sepanjang 10 meter, Lin Yang menggelengkan kepalanya. Jika ingin bereksperimen, lebih baik menggunakan anjing. Sial, kalau aku bisa memelihara anjing raksasa sepanjang 10 meter, aku bisa membuat sensasi global. Aku hanya punya 2.000 yuan. Jika harus pindah, aku harus mencari rumah. Uang adalah masalah besar. Melihat kedua ikan arwana besar itu, Lin Yang bergumam. Kalian diberkati dengan saripati merah. Aku miskin dan tidak mampu membelikan makanan lezat untuk kalian. Aku akan mengubah kalian menjadi tuan yang kaya. Jangan berterima kasih padaku. Setelah itu, dia mengeluarkan arwana kecil dan memasukkannya ke dalam baskom. Lalu, tanpa ragu, dia membawa akuarium itu ke pasar bunga dan burung.